Di tengah pandemi COVID-19, kloroquine disebut-sebut menjadi obat yang ampuh melawan virus corona. Obat anti malaria ini disebut bisa memperlambat replika virus untuk memasuki sel tubuh manusia. Namun demikian, obat ini tidak bisa sembarangan dikonsumsi karena bisa memberikan efek samping yang berbahaya. Telah memiliki stok. Untuk menangani pasien terinfeksi corona, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memesan 3 juta kloroquine. Berdasarkan hasil uji coba di beberapa negara, pasien yang diberikan kloroquine menunjukkan perbaikan kondisi dibandingkan pasien lainnya, sehingga kloroquine dianggap lebih efektif mengatasi COVID-19 dibanding obat lainnya. Kenapa kloroquine ini akhirnya dipilih? Karena memang pada kondisi saat ini yang paling realistis adalah kita memilih dari obat-obat yang ada dan yang tersedia. Artinya kalau obat yang ada dan tersedia itu berarti kan kalau kita rekomendasikan obat tersebut memang mutunya sudah dijamin karena memang sudah ada di pasaran. Kalau sudah ada di pasaran itu obat-obat yang menuju ke pasaran itu pasti divalidasi dulu bagaimana mutunya dan sebagainya serta keamanannya. Sehingga dalam memilih obat yang ada pun kita mendahulukan mutu obat dan patient safety atau keamanan dari pasien. Maka dengan demikian kenapa lari ke kloroquine? Karena kloroquine ini sudah 70 tahun digunakan. Dan walaupun efeknya sebagai obat anti malaria, namun setelah dievaluasi melalui uji klinik yang dilakukan beberapa sentra uji klinik di beberapa belahan dunia, baik itu di Cina, di Eropa maupun di USA, itu dinyatakan mempunyai potensi yang baik untuk mengatasi infeksi COVID-19 ini. Kloroquine disebut memiliki fungsi untuk mencegah virus bereplikasi di dalam tubuh manusia. Kloroquine ini adalah anti malaria. Bekerjanya dia pada reseptor angiotensin converting enzyme 2. Sehingga itu adalah jalan masuknya dari COVID-19 tersebut kepada sel. Sehingga jalan masuk itu diblok oleh si kloroquine fosfat tersebut. Sehingga COVID-19 tidak bisa masuk dan tidak bisa bereplikasi. Meski disebut ampuh mengatasi virus corona, kloroquine tidak boleh dikonsumsi tanpa anjuran dari dokter. Kloroquine termasuk obat keras yang memiliki sejumlah efek samping berbahaya. Bagaimanapun juga ini kan bukan obat yang bisa dibeli bebas di rumah sakit, di apotek oleh masyarakat. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah jangan sampai masyarakat itu salah paham bahwa coronavirus bisa diobati oleh kloroquine atau obat tablet kina. Itu yang harus diluruskan ya, karena dokter pun di rumah sakit sangat selektif untuk pemberian kloroquine ini, karena setiap obat kan racun ya pada intinya. Jadi kita harus aware juga terhadap efek sampingnya, baik terhadap ginjal maupun terhadap organ lainnya. Dalam penanganan wabah corona, kloroquine tidak diberikan kepada semua pasien yang terinfeksi. Berdasarkan kami konsultasi juga dengan dokter spesialis paru bahwa kloroquine ini diberikan bukan untuk pencegahan, bahkan pada pengobatan pasien-pasien COVID-19 ini tidak setiap pasien coronavirus diberikan. Ternyata diberikan pada kasus-kasus tertentu yang sudah katakanlah komplikasi yang sudah berat. Jadi memang pemberiannya juga selektif. Terkait informasi bahwa kina dapat mengobati corona, Kerry Lestari mengatakan hal tersebut masih dikaji. Mengingat kloroquine merupakan senyawa sintetis atau kimiawi yang bukan berasal dari pohon kina. Jadi kloroquine berbeda dengan quinin yang berasal dari pohon kina. Kami bekerja sama dengan para dokter ahli farmakologi. Nah disitulah kita melihat, yang paling dekat itu adalah kinin yang ada dalam kina. Kenapa? Karena struktur dari kloroquine dengan struktur dari kina mempunyai kesamaan basis struktur. Mereka sama-sama mempunyai gugus struktur dasar kinolin. Nah, kemudian kami tidak berhenti sampai di situ. Kami coba nih pakai pemodelan di docking tersebut. Dicoba bagaimana sih kekuatan ikatan antara kloroquine dan kinin pada reseptor yang sama. Ternyata berdasarkan pemodelan itu menunjukkan bahwa kinin dan kloroquine ini berikatan pada site of action yang sama. Itu. Yang kedua, malah kekuatan ikatan antara kinin itu lebih kuat daripada dengan kloroquine. Dengan demikian ini potensinya ada gitu loh. Potensinya ada, kemudian juga bahan bakunya ada.
saya pikir ini patut untuk kita coba dan ini memang perlu diuji klinik lebih lanjut. Kedepannya, diharapkan Kina dapat digunakan sebagai alternatif pengganti kloroquine setelah dinyatakan lolos uji klinis. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.